have detained what is alleged to be a cannibal family. Police told RT that 2 Krasnodar citizens are suspected of killing and eating up to 30 people. A chilling story from southern Russia now because police have detained what is alleged to be a cannibal couple. Hai guys, aku Putri. Welcome back to Chemistry, cerita misteri bareng Putri. Kanibalisme tidak hanya menjadi tema dalam sebuah cerita fiksi. Hal tersebut juga pernah terjadi di dunia nyata. Salah satunya pernah terjadi di Rusia, yaitu pasangan suami istri di kota Krasnodar, Rusia. Pasangan ini sudah menjadi pelaku praktik kanibalisme selama 18 tahun. Mereka adalah Dmitry Baksiv dan Natalia Baksiva. 2 orang warga Rusia yang statusnya suami istri dan dijuluki sebagai pasangan kanibal atau cannibal couple. Berdasarkan keterangan polisi, 2 orang ini menjadi tersangka pembunuhan berantai. Kabarnya mereka telah membunuh sebanyak 30 orang sejak tahun 1999. Tak hanya membunuh, mereka pun dikabarkan memotong-motong dan melahap anggota tubuh para korbannya. Nah, sebelumnya bakal aku jelasin mengenai biografi dari para pelaku ini secara singkat. Dmitry ini lahir pada tahun 1982. Dia bekerja sebagai tukang reparasi apartemen dan pekerja umum. Sedangkan Natalia Baksiva lahir pada tahun 1975. Dia bekerja selama beberapa waktu sebagai perawat senior di Departemen Sanitasi Pilot, Sekolah Penerbangan Militer Tinggi Krasnodar, Akaserov. Tetapi Natalia ini diberhentikan karena ia merupakan pecandu alkoholisme. Dan keluarga ini pun sudah tinggal lama di asrama sekolah sejak tahun 2012. Mereka tinggal di kamar yang diwarisi oleh mantan suaminya, Natalia, yang sebelumnya. Jadi sebelum menikah sama Dmitry Baksiv ini, Natalia sempat menikah dengan laki lain, namun bercerai kemudian menikah dengan Dmitry Baksiv. Nah, langsung ke awal 11 September tahun 2017, di mana seorang pekerja konstruksi bernama Roman Komiakov menemukan sebuah ponsel saat sedang memperbaiki jalanan setempat di Krasnodar, Rusia. Ketika ia iseng melihat foto-foto yang ada dalam ponsel tersebut, ia terkejut ketika ia melihat foto seorang lelaki dengan bagian-bagian tubuh manusia yang telah dimutilasi, termasuk kepala dan tangan seorang wanita yang tidak dikenal. Nah, karena si pekerja ini kaget dengan melihat foto-foto tersebut, akhirnya dia pun melaporkan ke polisi setempat. Setelah menerima laporan tak terduga itu, akhirnya pihak kepolisian pun langsung mendatangi tempat ditemukannya ponsel tersebut. Nah, akhirnya polisi pun melacak tempat di mana si pasangan kanibal ini tinggal dengan cara melacak kartu SIM ponsel mereka. Dan ternyata hasilnya ketemulah nama Dmitry Baksiv yang berusia 35 tahun dan tinggal di asrama militer Krasnodar, Rusia. Nah, hingga akhirnya polisi pun segera mendatangi rumah Dmitry Baksiv ini. Kebetulan si Dmitry juga ada di rumah sama si istrinya, Natalia Baksiva. Setelah diperiksa, awalnya si Dmitry ini beralasan, iya emang bener katanya itu ponsel dia yang hilang. Cuman mengenai foto-foto dengan bagian-bagian tubuh tersebut, dia mengaku hanya iseng. Jadi katanya dia cuma nemuin bagian-bagian tubuh itu, terus iseng aja bersuah foto gitu sama bagian tubuh itu. Sungguh keisengan yang tidak masuk akal ya guys. Nah, tapi polisinya nggak percaya gitu aja nih. Akhirnya polisi pun mencari potongan tubuh tersebut di dalam rumahnya Dmitry. Dan akhirnya komite investigasi dari kasus ini pun menemukan daging beku yang tidak diketahui identitasnya. Ia menemukan daging beku tersebut di dapur rumah Baksiv dan juga ia menemukan toples kaca yang berisi tangan yang sudah diawetkan. Kemudian barang bukti lainnya juga ditemukan seperti video pelajaran untuk kanibal, foto-foto kepala dan organ tubuh yang sudah termutilasi, sampel kulit manusia, dan juga daging manusia yang sudah dikalengkan untuk dimakan di kemudian hari. Nah, setelah menemukan bukti-bukti yang cukup kuat, pada akhirnya Dmitry pun mengakui bahwa ia telah membunuh. Namun dia mengatakan cuma menghabisi 2 orang. Cuma
Satu itu yaitu perempuan yang ada di foto tersebut, dan satu orang lagi itu katanya 5 tahun yang lalu katanya dibunuhnya, udah lama. Setelah pengakuan tersebut, akhirnya polisi menangkap Dmitry Baksiv dan istrinya Natalia di kediamannya atas tuduhan kasus penculikan, pembunuhan, dan tindakan kanibalisme. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi pun akhirnya menemukan fakta baru bahwa ternyata Dmitry Baksiv dan istrinya Natalia Baksiva telah mengkonsumsi daging manusia selama 30 tahun sejak tahun 1999. Mereka memutilasi dan menyimpan potongan tubuh para korbannya untuk dimakan. Nah, ngerinya lagi, ternyata mereka itu udah sering membagikan daging manusia kalengan kepada para siswa akademi militer di asrama tempat mereka tinggal. Kalau tahu itu siswanya pasti langsung gitu ya. Dan bahkan korban terakhirnya ini diduga merupakan seorang wanita yang bernama Elena B yang juga tinggal di asrama tersebut. Wanita tersebut dibunuh di hutan, dimutilasi, dan potongan tubuhnya disimpan di dalam tas punggung. Potongan tubuh lainnya juga ditemukan oleh polisi di tempat sampah di sekitar asrama. Terus gimana sih cara pasangan kanibal ini melakukan aksinya? Nah, pasangan suami istri ini ternyata memancing para korbannya itu melalui aplikasi kencan daring. Namun tidak dijelaskan situs apa yang digunakan dan cara pelaku menghasut para korbannya. Para korban ini adalah kebanyakan itu kaum wanita yang tertarik kepada Dmitry di situs kencan tersebut. Nah, jadi setelah para wanita ini terpikat sama si Dmitry, akhirnya diajak ketemuan. Udah ketemuan, dibunuhlah sama Dmitry dan istrinya Natalie. Nah, atas kejahatan yang telah mereka lakukan, akhirnya mereka pun mendapat hukuman penjara selama 12 tahun, dan nahasnya mereka pun dikabarkan tewas di dalam penjara pada tahun 2020 sebelum mereka mengakhiri masa hukumannya. Nah, gimana menurut kalian mengenai cerita pasangan kanibal ini? Satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita tersebut yaitu jangan pernah percaya dengan orang yang baru kalian kenal, apalagi hanya melalui aplikasi kencan daring. Karena sekarang lagi marak banget mengenai kasus-kasus yang terjadi akibat aplikasi kencan daring ini. Banyak kasus pembunuhan, pelecehan, penipuan, dan perampasan barang berharga. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai percaya begitu saja kepada orang asing yang belum sama sekali kalian kenal. Nah, kalau kalian punya cerita kanibal dan kalian suka dengan cerita kanibal, nanti aku akan bahas kembali di video berikutnya. Kalian boleh komen di bawah. Dan kalian bisa request kalian mau video apa selanjutnya untuk aku upload. Kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh klik tombol like-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Karena nanti ada notifikasi chemistry is coming gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you next time. Bye-bye.